Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat responsif website. Apa itu responsif website? Bisa dikatakan bagaimana sebuah tampilan website disusun secara optimal, mudah dalam hal interaksi, dan bernavigasi dengan mengubah ukuran atau bentuk di berbagai macam device, misalkan desktop, tablet, maupun phone. Jadi bisa dikatakan bagaimana sebuah halaman itu bisa beradaptasi sesuai dengan macam device-nya. Misalkan satu halaman, misalkan halaman about.html dibuka di desktop, itu misalkan tampilannya seperti ini. Kalau misalkan dibuka di tablet, tampilannya misalkan ada yang dibuat kecil atau mungkin kolomnya itu misalkan bertambah banyak atau mungkin warnanya seperti itu. Misalkan dibuka di smartphone, nanti kolomnya misalkan melebar atau mungkin jadi 100% atau misalkan headernya itu tulisannya jadi lebih besar, jadi seperti itu. Ini adalah contoh halaman responsif. Di sini misalkan di sini untuk desktop ditampilkan sama, misalkan untuk desktop besar dan desktop kecil ini, sedang ini tampilannya sama, untuk tablet misalkan tampilan sama, dan untuk smartphone untuk yang kolom 3 ini yang sejajar ini dibuat menurun seperti ini, contoh seperti itu. Jadi kalau misalkan kita buka halaman website yang tidak responsif di smartphone misalkan, itu kita harus geser ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan nanti kita tidak fokus. Halamannya itu besar, jadi seolah-olah kita seperti membuka sebuah maps gitu ya, kayak misalkan Google Maps kan harus geser ke kiri, kanan untuk menemukan lokasi tertentu. Tapi kalau misalkan kita membuat halaman responsif, kita tidak harus menggeser ke kanan kiri, tapi hanya cukup ke bawah dan nanti tampilannya itu hampir sama, lingkupnya itu sama. Jadi headernya ada, footernya ada, konten-kontennya ada. Jadi tidak mengurangi dari fungsionalitas dari website tersebut. Contoh lagi di sini. Untuk halaman desktopnya seperti ini. Di halaman tablet mungkin bagian yang kiri ini dibuang atau mungkin ditutupi aja, tapi tetap untuk kontennya. Lalu untuk tablet yang ini ya hampir sama, misalkan ini dibuat 3 kolom. Di sini kan untuk desktop ini 4 kolom misalkan seperti ini. Kemudian untuk yang tablet hanya 2 kolom. Yang tablet untuk agak besar ini layar besar, ini 3 kolom. Kemudian untuk yang smartphone ini misalkan ini hanya muat satu kolom gitu aja, tapi menurun ya. Dan untuk menu-menunya ini contohnya seperti ini mendatar, kalau di smartphone ini menurun. Contoh lainnya seperti ini. Lalu bagaimana membuat website responsif? Website responsif itu karakteristiknya adalah mengubah ukuran. Misalkan ukuran dari tulisan, misalkan untuk yang desktop itu misalkan ukurannya tulisannya itu 50 pixel, kemudian untuk tablet misalkan diperkecil menjadi 30 pixel. Kemudian untuk yang smartphone karena dia layarnya paling kecil, jadi cukup misalkan 20 pixel. Kemudian menyembunyikan konten. Contoh kalau misalkan ada website yang punya banner tertentu atau mungkin teks yang dummy tidak penting misalkan ya. Kalau misalkan di desktop mungkin dimunculkan semua. Kalau misalkan tablet mungkin bannernya dihilangi, ditutup ya, atau mungkin tidak ditampilkan. Kalau misalkan di smartphone mungkin semua banner itu tidak ditampilkan misalkan itu. Misalkan ditampilkan hanya salah satu banner. Misalkan di smartphone bannernya semuanya itu tidak ditampilkan. Contoh seperti itu. Kemudian mengecilkan. Mengecilkan ini maksudnya bisa untuk mengecilkan kolomnya, misalkan ingin membuat baris
dan kolomnya. Jadi kalau misalkan di desktop itu kolomnya ada 4, kemudian untuk yang di tablet itu ada 2, misalkan per kolomnya itu hanya muat 2, kemudian di smartphone itu 1, contoh seperti itu. Memperbesar, kemudian memindahkan konten. Jadi kalau misalkan di desktop, misalkan headernya itu ada di kanan, kemudian bannernya ada di kiri. Kalau misalkan di tablet, misalkan headernya di kiri, kemudian bannernya di kanan. Atau mungkin kalau misalkan di smartphone, itu bannernya di atas, kemudian headernya di bawahnya. Seperti itu. Kemudian untuk membuat website HTML, kita harus belajar dulu bagaimana HTML itu, kemudian CSS, kemudian CSS Media Query. Nah, ini penting kalau kita ingin membuat halaman responsif ya, karena media query ini yang menentukan nanti untuk ukuran device dengan ukuran seperti ini, nanti tampilannya stylenya seperti ini. Kemudian untuk device yang lebih besar, kemudian tampilannya seperti ini. Kemudian viewport ini diaktifkan di head-nya di HTML dan itu menggunakan tag meta. Dan ini untuk menunjukkan kalau viewport ini agar website itu width-nya itu sesuai dengan device. Kemudian untuk grid kita menggunakan kolom, nanti kita akan menggunakan div, tag div. Kemudian untuk framework ini, framework itu adalah kumpulan library yang siap jadi. Jadi library misalkan untuk membuat kolom, membuat baris seperti itu sudah ada di framework. Jadi kita tinggal panggil di halaman HTML. Ini salah satu framework yang terkenal yaitu Bootstrap. Ini yang menurut saya yang paling populer karena Bootstrap itu mudah dan sering digunakan di banyak desain web terkenal. Kemudian ada Foundation juga mirip Bootstrap dan katanya Foundation ini lebih canggih. Tapi karena saya jarang memakai Foundation, jadi sekarang kurang update. Kemudian ada skeleton. Skeleton ini digunakan untuk membuat baris dan kolom yang untuk responsif dan juga ada beberapa elemen. Tapi skeleton ini tidak selengkap dari Foundation dan Bootstrap karena dia tidak menyediakan elemen dan elemen-elemen interaktif lainnya. Jadi hanya untuk elemen yang untuk responsif saja. Di sini kita lihat ini adalah Bootstrap. Bootstrap ini dia adalah salah satu framework yang sangat terkenal dan kalian nanti bisa download sendiri Bootstrap di sini. Kemudian di sini ada tutorial-tutorialnya, dokumentasinya. Dan nanti di Junior Dev kita juga bakal membahas Bootstrap. Kita akan mempelajari Bootstrap di pertemuan yang lain. Kemudian ini ada sub foundation. Foundation juga mirip Bootstrap dan dia juga banyak digunakan di website-website yang memakai fitur website responsif dan elemen-elemen yang interaktif seperti itu. Kemudian yang di sini adalah skeleton, di mana skeleton ini adalah boilerplate ya. Sifatnya itu kalau boilerplate itu lebih ke library yang tidak terlalu banyak memuat elemen-elemen interaktif, tapi dia sudah cukup memadai untuk membuat website responsif. Nah, untuk mengetahui website itu responsif atau enggak, kita juga bisa menggunakan cara misalkan resize browser, jadi browser dikecilkan width-nya, misalkan seperti itu. Kemudian ada untuk inspect element itu di Google Chrome ada, di Mozilla juga ada. Kemudian ada tools, extension atau mungkin plugin di browser dengan nama itu Responsive Web Design Tester. Kemudian ada juga untuk mengetes website responsif atau enggak itu di alamat responsivetest.net, kemudian ada mobiletest.me. Nah, kali ini untuk sebagai bahan latihan kita akan membuat layout website yang responsif. Di sini saya sudah membuka Sublime dan
sudah buka Sublime dan sudah mengetikkan kode-kode dasar untuk HTML-nya. Jadi di sini kita langsung saja. Yang pertama adalah oh ya, saya lupa. Di sini saya juga sudah membuat style. Jadi di sini nanti CSS-nya akan kita masukkan di dalam style 2.css. Nanti kita akan panggil di halaman HTML. Lalu untuk media query juga kita masukkan di style 2.css. Yang pertama adalah kita panggil dulu untuk CSS-nya. Alamatnya di folder CSS style 2.css. Kemudian kita aktifkan dulu viewportnya dengan mengetikkan meta name viewport. Kemudian kontennya itu berisi width sama dengan device width. Kemudian untuk initial scale ini digunakan untuk website ini scale-nya 1. Jadi tidak diperbesar maupun diperkecil. Jadi ukuran tetap. Kemudian kita tentukan dulu yang namanya layoutnya itu ya. Jadi kita tentukan dulu layoutnya, nanti kita akan membuat header. Nah, di sini kita menggunakan ID karena header itu unik ya. Jadi kita membuat satu. Kemudian kita ketikkan untuk judul. Ini untuk kontennya, misalkan ini adalah judul website. Kita tab agar setara ya. Kemudian ini untuk P. Misalkan ini untuk tagline, misalkan seperti itu. Kemudian di bawahnya kita akan membuat konten, dan di konten itu ada 3 kolom, dan kolomnya nanti kita buat responsif. Jadi kita tentukan dulu, kita membuat div dengan kelas, karena kelas ini div ini nanti akan memuat konten, dan kontennya itu mungkin akan dimuat di baris selanjutnya. Kita kasih nama misalkan body responsive misalkan seperti itu. Dan di sini kita membuat sebuah div dengan kelas namanya kita akan membuat kolom berjumlah 4. Jadi kita namakan misalkan bagi 4. Karena nanti ini div ini akan ada 3 kolom, jadi seolah-olah dibagi 4 seperti itu. Di sini kita tentukan misalkan ini H3, dan di sini nanti akan berisi artikel, contohnya seperti itu. Dan kita ketikkan untuk judulnya misalkan Hello World. Kemudian untuk ini untuk paragrafnya. Dan kalau untuk mencari isi paragraf kita bisa ke Lipsum. Di sini saya sudah membuka Lipsum, dan jadi kita copy saja. Misalkan sampai sini, kita kopas. Kemudian kita masukkan ke paragraf sini. Nah, seperti itu. Kemudian agar lebih mempercepat kita kopas saja di sini. Nah, karena ini juga untuk membuat demo saja ya. Jadi ada 4 kolom dan menggunakan kelas yang sama, karena kita akan membuat style yang sama untuk keempat kelas ini. Dan menggunakan kelas karena nanti kita bisa istilahnya membuat banyak. Kalau misalkan ini body responsive ini saya bikin lagi bawahnya, itu jadi ada 2 baris yang berisi 4 kolom dan 4 kolom seperti itu. Kemudian di bawah bagi responsif itu misalkan ini body responsive ini kita kasih misalkan footer dengan ID ya, karena footer itu unik, jadi kita gunakan ID. Kemudian di dalamnya kita kasih paragraf, misalkan copyright dengan entities copy, jadi kode entities. Kemudian ini 2016
kita rapatkan. Oke, saya kira sudah cukup. Kemudian kita buka di sini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita akan menentukan stylenya. Jadi yang pertama kita reset dulu bodinya. Jadi kalian yang belum mengikuti tentang div dan class dan bagaimana mereset body bisa mengikuti video yang sebelumnya. Jadi bisa kalian cari di channel Junior Dev video div dan span. Misalkan kita padding ini kita nolkan, kemudian margin kita bikin 0. Apa sudah ngefek? Coba kita reload. Oke, sudah ya. Kemudian di body ini kita kasih background, misalkan background color, misalkan AFA. Kemudian untuk font family, kita jenis fontnya, misalkan kita kasih Verdana. Kemudian huruf defaultnya adalah sans. Kemudian tadi kita menentukan header ya, ID header, dan di ID header ini misalkan kita buat background colornya misalkan can. Kemudian kita kasih padding 10 pixel. Kemudian text align-nya kita kasih rata tengah. Oke, untuk header mungkin gitu aja. Coba kita lihat. Ini kita sambil latihan yang sebelumnya ya. Jadi sambil belajar responsif, sambil belajar bikin layout sederhana seperti itu. Kemudian tadi kita membuat kelas ya untuk kontainer dari kolom. Jadi kita ketikkan body responsive, dan di body responsive ini misalkan kita kasih margin bottom misalkan 10 pixel, karena nanti di body responsive ini apa ya, nanti misalkan ini dianggap sebagai baris. Jadi kalau misalkan kita membuat konten lagi di bawahnya, kita menggunakan body responsive, nanti agar ada jarak antara body responsive satu dengan body responsive di bawahnya, seperti itu. Kemudian di dalam body responsive kita tadi menentukan ada 4 kolom dan menggunakan kelas, ntar kita tulis dulu. Kemudian ini tadi kelasnya adalah bagi 4, dimana untuk bagi 4 ini misalkan kita tentukan background colornya misalkan white smooth, jadi putih apa ya, smoke ya. Jadi dia tidak putih banget, agak putih, agak gelap dikit. Kemudian kita kasih float left, karena tadi kita akan membuat 4 kolom ya. Jadi kolomnya itu jangan sampai dia tuh tidak di float. Kalau tidak di float nanti dia akan turun ke bawah. Jadi jadi 1 kolom dan 4 baris nanti. Kalau di float kita bisa bikin kolom. Kemudian tentukan lebarnya. Karena kita membuat 4 kolom, jadi lebarnya adalah 25%. Jadi 100% dibagi 4 adalah 25. Lalu kemudian tadi karena berisi artikel, jadi untuk text align-nya kita kasih justify. Kemudian kita kasih border, misalkan border untuk atas misalkan 3 pixel solid, kemudian warnanya misalkan DDD. Kemudian kasih border juga, border bawah misalkan ini border bottom, border bottom 3 pixel solid, kemudian warnanya juga sama DDD. Coba kita lihat dulu seperti apa. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk yang kolom yang sederhana ya. Jadi bikin 4 kolom, tapi masih agak mepet.
kita kasih margin untuk elemen-elemen itu untuk H3 dan P nya itu ya. Body responsive, kemudian dot bagi 4, kelasnya itu bagi 4, kemudian ini adalah H3 karena tadi H3, kemudian kita ketikkan lagi body responsive karena ini untuk paragrafnya, maaf karena kurang titik, jadi kelasnya di dalam body responsive tadi ada bagi 4, dan ini untuk P nya. Jadi kita kasih margin misalkan margin ini 5 pixel seperti apa. Reload, oke, seperti ini. Lalu kemudian kita kasih untuk ID footer. Untuk bagian footer ini misalkan text align-nya jadi center, kemudian background color-nya dibikin sama, misalkan kayak header misalkan, kemudian padding misalkan 10 pixel. Jadi kalau di reload jadi seperti ini. Lalu kemudian setelah kita membuat layout yang sederhana seperti ini, kita akan membuat yang namanya untuk CSS media query. Jadi menggunakan add media, kemudian kita tentukan dulu untuk maksimum untuk ukuran, misalkan untuk HP, misalkan kita maksimum kita menggunakan angka misalkan 720 pixel untuk maksnya. Kemudian di dalam sini kita kopikan yang ada di sini, karena nanti untuk kelas ini saja atau mungkin selektor ini saja yang akan terpengaruh oleh CSS media query. Untuk lebar 720, maka bagi 4-nya akan seperti apa, misalkan seperti itu. Tapi kita buang dulu yang tidak perlu. Jadi kalau misalkan ini justify dan bordernya tidak perlu. Nanti untuk background color, nanti untuk ukuran di smartphone seperti ini, kemudian nanti setelah itu tablet. Kemudian ini kopas, dikopas di bawahnya. Lalu ini diganti dengan min. Nah, di sini kita akan menentukan minimum. Setelah tadi kan maksimum itu untuk ukuran HP misalkan smartphone misalkan 720. Untuk misalkan untuk ukuran tablet itu minimum 720, tapi dengan maksimum lebarnya itu 992, biasanya seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengatur apa saja style di sini. Misalkan ini untuk style yang ada di HP, maka bagi 4-nya untuk kolomnya, gridnya itu seperti apa. Kemudian yang untuk tablet seperti apa. Contoh di sini saya akan ubah, misalkan ini menjadi yellow. Jadi ini backgroundnya yellow. Kemudian floatnya itu left sama. Kemudian widthnya misalkan ini 50%. Dan yang untuk HP misalkan 100%, dan ini kita ganti dari white smoke menjadi light green, contoh seperti itu. Oke, kita tes berhasil atau enggak. Caranya tadi untuk mengetes bagaimana responsif atau tidak, maka kita perkecil browsernya, misalkan seperti ini. Nah, jadi kalau berarti ini kalau misalkan tidak warnanya tidak jadi kuning ataupun hijau muda, maka dia pastinya
dia tidak di antara ini, jadi tidak lebih kecil dari 720 pixel dan tidak lebih kecil antara 720 dan 992. Jadi kalau desktop ini pasti ukurannya lebih besar, lebih lebar dari 992. Dan kalau misalkan kita kecilkan ke sini, nah ketika ini lebarnya itu kurang dari 992 pixel, maka dia akan menjadi 2 kolom seperti ini. Tadi kan 4 ya, sekarang 2. Jadi 2 kolom seperti ini dan berwarna backgroundnya itu kuning. Nah ini untuk ukuran di atas 720 dan di bawah 992. Bagaimana kalau kita kecilkan lagi? Jadi minimum 720. Kalau minimum 720, dia menjadi satu kolom aja ya, dan dia akan jadi 4 baris seperti ini. Jadi dia akan menurun. Karena apa? Kita telah dulu. Karena ketika di bawah 720, backgroundnya akan menjadi hijau muda dan lebarnya ini akan menjadi 100%. Jadi kalau misalkan 100% berarti menjadi satu kolom. Dan kalau misalkan kolomnya 4 dan masing-masing widthnya itu 100%, maka kolomnya itu akan turun. Jadi yang sebelumnya kolom itu 25% itu jadi 4, maka ketika 100% semuanya berukuran 100%, maka dia akan turun ke bawahnya. Jadi jadi 4 baris. Kalau misalkan di sini kita telah ya, yang di sini untuk tablet, jadi minimum widthnya itu 720 pixel dan di antara ini ya. Jadi di antara 720 sampai 992. Maka backgroundnya tadi akan menjadi kuning dengan widthnya itu 50%. Ketika 50%, maka kolom itu akan menjadi 2 karena 100% itu kan kalau dibagi 2 maka akan menjadi 50%. 50% tambah 50% 100. Jadi ada 2 kolom. Kita lihat kalau misalkan kita perbesar, nah jadi seperti ini, 2 kolom. Kalau misalkan kita fullkan, maka halaman ini tidak memenuhi kriteria ini, tidak memenuhi maksimum 720 dan ini minimum 720 sampai 992. Berarti ini lebih dari 992 halamannya, seperti itu. Oke, itu contoh sederhana dari layout website responsif. Untuk tutorial lengkap responsif kita lanjutkan di tutorial CSS lengkap bahasa Indonesia. Referensi dari materi pembelajaran kita kali ini berasal dari www.schools.com, kemudian developer.mozilla.com. Nah, untuk video-video sebelumnya di sini ada video tentang div span dan lain sebagainya. Lalu untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang iframe dan kemudian kita akan belajar tentang JavaScript. Jangan lupa untuk follow channel Junior Dev dan juga fanpage-nya di Junior Dev Indonesia, kemudian Twitter @hello_juniordev, kemudian YouTube channel Junior Dev, kemudian Instagram Junior Dev Indonesia, kemudian email hellojuniordev@gmail.com. Jangan lupa ya subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silakan kirim komentar di bawah. Kamu bisa mengirim foto, nama kamu, akun FB atau Twitter atau Instagram, dan skill kamu di dunia komputer ke email hellojuniordev@gmail.com dengan subjek mailtime, dan nanti nama kalian semua akan aku cantumkan di video kenalan sahabat junior yang bakal rilis tiap minggu atau berkala. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev dan like video-videonya. Silahkan share juga misalkan di Facebook atau di Twitter. Dan jangan lupa untuk dipraktekkan tadi mengenai cara membuat layout website responsif. Dan akhirnya